Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabar kalian? Saya harap kalian semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat saat sedang menonton video pembelajaran ini. Dan juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Oke, pada hari ini kita akan mulai belajar bab 1, yaitu bab tentang sistem reproduksi manusia. Pada hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dapat menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis dan juga meiosis. Yang kedua, dapat menjelaskan ciri-ciri setiap fase pembelahan mitosis dan juga fase meiosis. Yang ketiga, dapat menyebutkan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Untuk peta konsepnya seperti ini. Nah, ini bab yang akan kita bahas, yaitu sistem reproduksi manusia, di mana akan ada 6 subbab. Yang pertama ada pembelahan sel, kedua ada alat-alat reproduksi, ketiga ada gametogenesis, kemudian yang keempat ada fertilasi dan kehamilan, yang kelima ada penyakit reproduksi, dan yang keenam ada pencegahan dari penyakit reproduksi itu. Jadi hari ini kita akan membahas bab yang tentang pembelahan sel, ya, terdiri dari pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis. Apa sih itu pembelahan sel mitosis? Nah, pembelahan mitosis itu merupakan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dari sel induk tunggal. Nah, dua sel anak yang dihasilkan ini memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya, yaitu set kromosomnya ada 2 dengan sel diploid 2N. Di ini artinya 2 ya. Manusia sendiri memiliki 46 kromosom pada sel diploid. Nah, pembelahan mitosis ini terjadi pada sel somatik. Tujuan dari pembelahan mitosis ini adalah untuk memperbanyak jumlah sel yang ada pada tubuh. Nah, pada proses pertumbuhan serta untuk mengganti sel yang mengalami kerusakan atau mati. Pembelahan mitosis ini berlangsung melalui beberapa tahap. Yang pertama ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk tahap profasenya ini, pada fase ini terjadi peristiwa menghilangnya anak inti, terbentuknya gelondong pembelahan, serta pergerakan sentriol ke arah kutub. Nah, dapat dilihat mereka sudah mulai bergerak ke arah kutub. Kemudian tahap kedua ada tahap metafase. Nah, pada tahap metafase ini, kromosom berjejer pada bidang ekuator. Nah, lihat di gambarnya kan, dia berjejer di bidang ekuatornya. Tahap ketiga ada tahap anafase. Tahap anafase ini terjadi pergerakan kromatid ke arah kutub berlawanan, dan masing-masing kutubnya memiliki kromosom yang sama. Lihat ini, kutub A kromosomnya segini, kutub B kromosomnya juga sama kan. Oke, yang keempat ada telofase. Pada fase ini, 2 anakan sel terbentuk, membran inti dan anak inti muncul kembali, kemudian gelondong pembelahan pun menghilang. Nah, setelah fase ini berakhir, akan terjadi peristiwa sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma, sehingga memisahkan 2 inti sel anakan menjadi 2 sel anakan. Oke, antara pembelahan mitosis yang satu dengan pembelahan mitosis berikutnya akan terdapat suatu fase antara yang disebut intrafase. Nah, pada fase ini terjadi peningkatan aktivitas kimiawi. Oke, itu tadi penjelasan tentang pembelahan sel mitosis. Kemudian untuk pembelahan sel meiosisnya, ini merupakan pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan dari 1 sel tunggal. Nah, ini 1 sel ini membelah menjadi 4 sel anakan. Pembelahan meiosis ini menghasilkan sel yang memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induknya. 4 sel anakan yang dihasilkan masing-masing mengandung 1 set kromosom yang disebut dengan sel haploid. Nah, ini kan masing-masingnya setengahnya dari si induknya. Dan sel haploid manusia itu memiliki 23 kromosom. Pembelahan meiosis ini terjadi pada sel kelamin atau gonosom.
Tujuan dari pembelahan meiosis sendiri yaitu untuk mempertahankan jumlah kromosom keturunannya. Pembelahan meiosis ini ada 2 tahap. Yang pertama ada meiosis 1. Nah, pada meiosis 1 ini ada fasenya, ada seperti yang tadi, profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk meiosis yang pertama ini, untuk profase pertama, meleburnya membran inti, menebalnya benang-benang kromatin menjadi kromosom, dan geraknya sentriol ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian untuk tahap metafase, tetradnya berkumpul ke bidang ekuator. Yang ketiga, pada tahap anafase, pasangan kromosom homolog berpisah. Untuk telofasenya, kromatid memadat, membran inti terbentuk, anak inti muncul, kemudian terjadi sitokinesis. Nah, untuk yang meiosis kedua, itu ada profase 2. Nanti anak intinya itu mulai menghilang, mulai terbentuk gelondong, terus kromatidnya mulai bergerak pada bidang ekuator. Metafase kedua, kromatidnya berjajar pada bidang ekuator, itu tadi seperti gambar kan. Kemudian untuk anafase, kromatid memisahkan dan bergerak ke arah yang berlawanan. Nah, untuk tahap telofase, membran inti dan anak inti mulai muncul kembali, kromosom terurai menjadi kromatin, dan terjadi peristiwa sitokinesis menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki sifat dan jumlah kromosom yang tidak sama dengan induknya. Oke, untuk pelajaran hari ini sekian dulu. Tadi kita sudah membahas tentang pembelahan sel secara mitosis dan juga meiosis. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai reproduksi wanita dan juga laki-laki. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton.